Ada yang menganggap nanti stoik ini seperti, saya ada yang baca filsafat teras, mendengarkan kajian stoik di ngaji filsafat, ada yang tanya, Pak, kok rasanya orang stoik itu lari dari kenyataan ya? Jadi kalau bahasa ilmiahnya namanya toxic positivity. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah toxic positivity itu. Toxic positivity itu misalnya kita sakit, terus orang bilang, sudahlah, itu sebenarnya bukan sakit, tapi anugerah yang luar biasa. Mari kita nikmati. Jadi kita diminta untuk memahami sakit sebagai tidak sakit, memahami pahit sebagai tidak pahit. Jadi kita semacam lari dari kenyataannya. Wah, patah hati itu luar biasa. Rasanya tambah dekat dari Allah. Wah, frek. Nggak mungkin begitu mesti. Patah hati ya sakit lah kamu. Mesti ya nangis-nangis biasa saja. Nah, ini namanya toxic positivity. Kan banyak itu motivator-motivator yang arahnya ke toxic positivity. Kita diminta berpikir positif terus. Padahal ya pahit, ya kamu nangis-nangis, ya stres, ya junggel-junggel. Nah, tidak ke situ sebenarnya. Jadi justru nanti stoikisme itu meminta kita tidak denial, tidak menyangkal. Kalau memang sakit, diakui saja sakit. Ya memang hidup itu begitu. Maka rumus pertama stoikisme adalah pemahaman dan penerimaan kita. Kalau istilah mereka dalam bahasa Inggris istilahnya divine reason. Divine reason itu semacam nalar ketuhanan. Atau mudahnya kalau pakai bahasa Islam sunnatullah. Hidup ini ada polanya. Ayo kita terima ini. Wajar kok dalam hidup itu ada yang menang, ada yang kalah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Ini namanya sunatullah. Kita tekun belajar, ada kemungkinan sukses, ada juga kemungkinan gagal. Dan semuanya memang rumusnya hidup seperti itu. Ini namanya divine reason. Jadi pola yang oleh Tuhan ditanamkan dalam hidup ini. Itu kalau dalam bahasa agama namanya sunnatullah. Kalau kita memahami sunnatullah ini, kita tidak akan toxic positivity tadi. Misalnya gagal, oh iya sih, pahit memang rasanya, sedih memang rasanya, tapi ya hidup itu memang begini. Ada senangnya, ada sedihnya. Nah ini gaya stoik seperti itu. Jadi tidak kok terus, wah ini positif ini ya enggak, yo negatif ya negatif saja, pahit ya pahit saja. Tapi kita terima sebagai bagian dari divine reason tadi. Sebagai bagian dari sunnatullahnya orang hidup. Nah, ini perilaku pertama yang banyak dijelaskan oleh para tokoh stoik. Jadi penerimaan kita terhadap nomosnya, polanya kehidupan. Jadi ini yang pertama, meskipun karena ada Islam-Islamnya ya kalau di judulnya. Kalau dalam Islam ini levelnya masih kodok, belum kodar. Jadi, tapi ya kodok itu memang harus jadi pedoman dalam hidup, jangan memedomani kodar. Kalau pingin pinter ya belajar, itu kan kodok. Meskipun ada orang tidak belajar tapi pinter, itu kan kodar. Sesuai kehendaknya Allah yang kadang-kadang memang luar biasa untuk tidak membuat kita putus asa. Tapi ini kan tidak bisa jadi pedoman. Kita loncat dari rantai 30-nya hotel itu ya secara kodok ya pasti tewas. Kita harus memedomani itu, jangan berpedoman kodar. Ah kalau Allah tidak menghendaki ya saya tidak tewas Pak. Ya jangan itu yang jadi pedoman. Yang dipedomani kan tetap kodok ini. Maka rumus pertama ya hidup itu pahami pola-pola ini. Maka kesedihanmu akan hilang separuh kalau memahami ini. Wah, Mas, semester ini nilaimu jatuh loh. Ayo biasa, hidup memang begitu ya. Kadang nilainya naik, kadang nilainya jatuh, biasa saja. Wah, kamu ditinggal selingkuh loh oleh pacarmu. Ya mungkin dia suka dengan yang lain. Alhamdulillah banyak yang suka dengan pacar saya. Hidup memang seperti itu kadang-kadang. Ya kan santai aja. Jadi makanya saya bilang bebanmu bisa hilang separuh.
Ya biasalah orang itu ada yang jahat, ada yang baik. Ya, nggak mungkin kan orang sedunia itu baik semua. Itu kan kamu terus jadi ringan. Jadi kata Marcus Aurelius kan begitu. Kalau kamu lihat orang jahat dan kamu marah sekali sama orang itu, ayo dipahami bahwa apa mungkin di dunia ini isinya orang baik semua. Kan tidak mungkin. Akan selalu ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, itu bisa menetralkan amarahmu 50%-nya. Jadi dalam hidup ini, ayo mempedomani pola-pola ini. Biar kita tidak gampang stres. Kalau teman-teman kok sedang judek overthinking apa, ayo dipahami. Ya memang hidup itu begini. Tidak mungkin sukses terus, dan insya Allah tidak mungkin kok sedih terus. Baik, itu rumus pertama ya, yang untuk self healing tadi. Mungkin ada yang galau hari ini ya, ayo kita terima saja. Hidup ini memang tidak selancar kalau diomongkan seperti saya ngomong ini ya, mesti banyak sandungan-sandungannya, banyak itu. Ya teman-teman boleh bilang enak saja Pak Faiz ngomong, saya yang merasakan. Ya nasibmu memang. Karena orang itu kan memang ada yang nasibnya buruk, ada yang nasibnya baik. Ya, biasa saja. Saya kebetulan yang baik, kalian dapat jatah yang buruk. Jadi dinikmati saja situasi. Wong hidup ini memang begitu rumusnya. Jadi rumusnya orang hidup yang dalam agama disebut sunnatullah. Yang pertama itu. Yang kedua, penting juga kita sadari kalau dalam gagasan-gagasannya kaum Stoik, peran pikiran. Jadi masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Kalau sekedar memahami, teman-teman lihat barang ini, ya kesimpulannya ini alat telekomunikasi kan begitu saja. Tapi kan teman-teman nggak berhenti di situ. Selalu memaknai. Memaknai itu kita menempelkan pemahaman versi kita. Mungkin kita bilang, wah inilah yang merusak generasi muda, Pak. Nanti ada yang memaknai, ini loh yang memudahkan hidup hari ini. Barangnya satu, tapi maknanya bisa banyak. Itu dari mana? Dari pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita bekerja, dia tidak sekedar memahami, tapi juga memaknai. Kalian tadi lihat saya, teman-teman lihat saya begitu maju ke sini itu kan tidak sekedar, oh itu Pak Faiz ke depan. Itu mesti di kepalamu komentarnya macam-macam, ya tidak keluar saja. Mungkin yang baru lihat saya, oh ternyata kecil ya, lebih kecil dari bayangan saya. Oh ternyata oh, bisa macam-macam, versimu sudah itu. Nah, kita menghadapi peristiwa apapun juga seperti itu. Fenomena yang dihadapi mungkin sama, tapi pemaknaannya bisa jauh berbeda tergantung cara berpikir masing-masing orang. Saya tadi ada berita kemarin ada tabrakan antara bis Eka dan Sumber itu ya. Dan banyak orang bilang, wah jangan naik bis itu karena mesti kecelakaan. Loh, itu pemaknaan versimu. Saya ada teman yang memaknanya berbeda. Oh justru asik naik bis itu. So, uji nyali, latihan keberanian, macam-macam pemaknaannya. Jadi kita membayangkan maknanya hanya itu yang pas. Loh, bisa banyak maknanya. Jadi itu berarti apa? Hidup kita banyak tergantung pada pikiran kita. Jadi, sesuatu yang mungkin bagi orang lain berat, bagi yang lainnya bisa, itu sangat menyenangkan. Maka mari kita kelola pikiran ini dengan positif. Baik dalam prosesnya maupun input datanya. Jangan salah, input data itu kalau inputnya negatif-negatif, ya style kacamata kita kacamata negatif. Tapi kalau inputnya positif-positif, kacamata yang kita pakai juga kacamata yang positif. Misalnya teman-teman tiap hari nonton apalah yang
pornografi yang gambar-gambar, yang video-video, tiap hari nonton itu, ya mindsetmu ndak jauh-jauh dari situ. Kalau lihat lawan jenis pikirannya ke situ terus. Tapi kalau mindsetmu apalah gitu ya, makanya hari ini karena ini loh orang ini kok dikit-dikit agama kan, saya kemarin ada yang mengeluh begitu. Itu karena ya inputnya seperti itu. Lihat apa-apa selalu ini halal apa haram ya. Jangan-jangan kira-kira apa sudah ada label halalnya ini kan, pokoknya kenapa inputnya seputar itu. Maka menanggapi realitas juga tidak jauh-jauh dari situ. Nah, termasuk ada sampai hari ini kan masih banyak yang anggap filsafat itu haram. Besok mau saya daftarkan di MUI minta sertifikasi halal biar tidak dikritik lagi karena mungkin dianggap halal kalau sudah ada sertifikasinya. Nah, ini urusan mindset, urusan pikiran. Jadi maka hati-hati mengelola pikiran kita. Karena itu nanti jadi world view kita, cara pandang kita terhadap dunia. Ketika cara pandang kita terhadap dunia terbentuk, disitulah nanti pola tindakan kita lahir. Orang yang menganggap dunia ini isinya jahat-jahat semua, ya mungkin dia cenderung menjauh dari dunia. Tapi yang menganggap dunia ini asik-asik saja, mungkin dia ingin semakin terlibat dalam dunia. Ini hubungannya dengan mindset. Maka bagi kaum stoik ya kita diminta membereskan cara berpikir. Kalau ingin yang positif-positif ya cara berpikir kita yang positif. Jangan yang negatif-negatif. Ini bisa mengatasi self healing. Ya kalau bahasa agamanya, ayo memperbanyak husnudzon saja. Prasangka baik. Jadi melihat apa-apa dari sudut positifnya. Wah, aku kok sering pusing ya hari ini. Wah, jangan-jangan ini isyarat mau dapat uang banyak misalnya, itu kan positif. Saya kalau kemarin baca filsafat Jawa itu nih, kalau tangannya gatel jam 2 siang itu mau dapat uang banyak. Tapi kalau gatelnya pagi hari itu berarti alamat mau sakit. Kalau gatelnya menarik, kalau orang Jawa namanya ilmu titen. Nah, ini kan menarik cara mengolah, cara berpikir menanggapi hidup ini. Jadi yang kedua itu dari stoikisme. Jadi meminta kita untuk kalau ingin tentram, kalau ingin tenang, kuncinya ya di pikiran. Kalau ingin sembuh pun kuncinya di pikiran. Banyak yang orang sebenarnya sudah sehat tapi merasa sakit. Ada enggak di sini yang rutin minum obat? Ada enggak yang langganan Paramek? Ya, saya enggak berani nyebut obat yang mahal-mahal lah, lihat levelnya. Iya. Obatnya kan seputar Paramek, Antangin gitu kan seputar-seputar itulah. Iya. Di sakunya paling mahal Pelosa. Jadi itu berhubungan dengan mindset. Saya ada teman yang kemana-mana bawa minyak angin, jadi dikit-dikit, wah minyak angin nih dikit-dikit. Itu banyak berhubungan dengan mindset. Maka rumus yang kedua adalah cara berpikir. Jadi yang pertama penerimaan pada sunnatullah, pola-pola dalam hidup. Yang kedua penataan cara berpikir. Yang ketiga itu kesiapan menghadapi perubahan dan dinamika dalam hidup ini. Kita kan sudah tahu bahwa hidup ini tidak eksak. Bahkan ilmu-ilmu eksakta pun hari ini kan kena perspektif kuantum lah, perspektif alfa lah. Yang itu tidak se-eksak kemarin-kemarin. Jadi tidak ada dalam hidup ini yang sepasti itu. Maka kalau ingin hidupmu nyaman, tentram, ya mentalmu harus siap.
Saya akan belajar serius, semoga besok lulus dengan nilai yang baik. Tapi ya saya akan siap seandainya harapanku tidak terpenuhi. Karena dalam hidup ini tidak selalu yang saya inginkan terpenuhi. Nah, ini berarti apa? Kesiapan jiwa kita menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi dengan asumsi bahwa hidup kita itu tidak sepasti, tidak seeksak yang kita inginkan. Ini kelihatannya gampang kalau diceramahkan gini, tapi dijalani tidak sesederhana kalimatnya. Tapi kalian harus berusaha karena memang faktanya hidup itu seperti itu. Kalian sudah pacaran 5 tahun, bayangannya ini mesti nanti pasangan hidup saja. Ternyata setelah lulus ditinggal kamu. Sudah capek-capek bikinin skripsi. Iya. Begitu lulus kok terus tiba-tiba diambil orang. Ya, lumayan kamu 5 tahun jaga jodohnya orang. Nah, tapi ya itulah hidup. Jadi tidak selalu selurus bayangan kita. Jadi tidak seeksak prediksi kita. Kalau mental kita sudah siap menghadapi itu, insya Allah tidak terlalu berat self healingnya. Ya biasa Pak, memang hidup itu begitu. Tidak selalu seperti harapan kita, itu bagian dari sunatullah memang begitu. Ya tinggal saya beri makna baru saja yang lebih positif. Alhamdulillah saya ditinggal, berarti saatnya ganti yang lain. Nah, itu kan lebih positif daripada kamu tidak menerima kenyataan. Karena memang prosesnya orang yang sedang bermasalah itu kan, kalau secara psikologi kan 5. Biasanya yang pertama memang denial. Orang mengalami yang pahit itu biasanya memang menyangkal. Kalau sudah menyangkal biasanya terus negosiasi. Negosiasi itu ya semoga bukan aku, seandainya aku pun semoga tidak separah itu. Semoga ini tidak beneran, semoga ini hanya mimpi. Itu kan fase-fase negosiasi. Terus kalau negosiasinya gagal biasanya di situ muncul depresi. Nah, kuncinya di depresi ini. Kamu tambah berat atau bisa recovery. Kalau sudah ngalami merasakan ini teman-teman harus cepat-cepat self healingnya. Setelah itu baru penerimaan. Jadi prosesnya panjang. Makanya dengan filosofi-filosofi yang ditawarkan kelompok stoik tadi mungkin bisa jadi lebih ringan. Jadi stoikisme itu sistem filsafat yang diterima semua pihak. Dari raja sampai budak. Marcus Aurelius itu kaisar. Epictetus itu mantan budak. Tapi ya dua-duanya filosofinya stoik. Jadi memang stoik tidak menawarkan gagasan-gagasan besar yang jelimet, yang rumit, tapi lebih praktis. Dalam konteks etik tadi, ketika orang ingin mengejar kebahagiaan. Sudah berapa tadi? 3. Masih terus, Mas? Kalau, kalau terus saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Yuk, self healingnya. Ya karena memang kenapa sih kok dari diri penyakit itu kan jenisnya 3. Ada disease, ada illness, ada sickness. Disease itu ya penyakitnya sendiri. Jadi kalau sampean misalnya, oh tekanan darahnya 150, itu ya itu akar penyakitnya, namanya disease. Tapi ada illness. Illness itu yang kita rasakan. Ada orang yang tensinya 200 tapi masih santai, cengenges-cengenges misalnya. Tapi ada yang tensinya baru 130 sudah merasa pusing, merasa berat. Ini namanya illness. Ada orang yang 3 hari tidak makan masih santai saja, yang penting ngerokok. Ada yang wong telat sarapan saja rasanya kayak tidak makan berhari-hari. Ada yang begitu. Itu tanggapannya terhadap fakta rasa sakitnya. Ini namanya illness. Jadi illness juga menentukan, ada
generasi yang rapuh tadi mungkin daya illness-nya juga tinggi sehingga sakit sedikit rasanya kayak sakit yang berat. Kalau yang ketiga namanya sickness. Kalau sickness itu kesepakatan tentang apakah ini sakit beneran atau sebenarnya normal saja. Nah, yang misalnya dokter-dokter belajar teori kesehatan ini itu, oh kalau 120 normal, 130 sudah mulai tidak normal tensi itu. Ini kesepakatan-kesepakatan. Nah, ini yang sakit. Nah, berarti apa? Ada andil diri kita dalam rasa sakit, termasuk illness tadi. Jadi, apalagi penyakit yang berhubungan dengan mental. Disitulah menarik, kemudian kita masuk ke tawaran-tawaran dari salah satu aliran filsafat yang kita kenal sebagai stoikisme. Yang memang dulu yang awal mengajarkan itu filosof namanya Zeno. Zeno ini dari Citium, dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi itu berarti 3 abad setelah Sokrates. Sokrates 600-an tahun sebelum Masehi. Tapi Stoikisme ini salah satu aliran filsafat yang paling lama diterima. Karena dia nanti mengalami 3 generasi. Setelah generasinya Zeno dan kawan-kawan, ada generasinya Panaeteus dan kawan-kawan. Itu sekitar 100 sebelum Masehi. Dan nanti dipungkasi oleh generasi yang kita akses biasanya generasi ketiga ini. Marcus Aurelius, Seneca, dan kawan-kawan itu dari generasi ketiga. Yang itu sampai sekitar uh, apa 180 tahun setelah Masehi. Jadi sampai sekitar 2 abad setelah Masehi. Jadi durasinya panjang dari 300 tahun sebelum Masehi sampai 180 tahun setelah Masehi. Itu kalau di Timur Tengah itu antara eranya Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria. Tiba-tiba inget itu, meskipun rada tidak nyambung. Zaman nabi-nabi yang paling unik itu karena antara Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria itu panjang. Nabi Yunus itu 850 sebelum Masehi, Nabi Zakaria 91 sebelum Masehi. Jadi jaraknya panjang sekali. Nabi-nabi di Timur Tengah itu yang 25 itu jaraknya dekat-dekat. Kecuali antara Nabi Yunus sampai Nabi Zakaria. Yang di era ini ternyata di Yunani filsafat sedang jaya-jayanya. Jangan-jangan nabi-nabinya pindah ke Yunani zaman itu. Oke, nah saya lanjutkan ke gagasan-gagasan intinya dari Stoikisme ini. Saya tidak tahu ini nanti sampai ke Islam apa enggak ya. Teman-teman kan sudah Islam, tidak perlu saya Islamkan lagi. Saya fokus ke Stoikismenya. Ya semoga nanti ada waktunya untuk mempertajam di sisi Islamnya. Jadi Stoikisme ini hakikatnya melanjutkan ajaran-ajarannya Sokrates. Jenis etikanya sama dengan Sokrates, namanya eudaimonia. Eudaimonia itu etika kebahagiaan. Ya memang orang hidup itu tujuannya bahagia. Dan bahagia itu tujuan final. Setelah bahagia orang biasanya sudah selesai, ya sudah bahagia ya mau apa lagi. Jadi tidak ada lagi di luar itu. Kita pingin mobil mewah, pingin makan enak, pingin istri cantik, tujuannya selalu akhirnya kebahagia, untuk bisa bahagia. Maka etika Yunani, Sokrates dan kawan-kawan yang nanti dilanjutkan kaum Stoa atau Stoik itu fokusnya memang pada kebahagiaan. Bagaimana caranya hidup bahagia. Nah, rumusnya mereka untuk bisa hidup bahagia, kita harus melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang jelek, yang jahat, yang buruk. Mungkin kita puas, mungkin kita merasa lega melakukan keburukan tertentu.
tapi pasti itu bukan kebahagiaan. Maka orang untuk bisa bahagia harus melakukan kebaikan. Apa kebaikan itu? Apa kebajikan itu? Kebaikan itu katanya kaum Stoik adalah ketika kita bisa selaras, harmonis dan dengan lingkungan, dengan alam sekeliling kita. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan ya jalankan fungsi kita sebagaimana makna kehadiran kita dan kita menyelaraskan diri dengan lingkungan sekeliling kita. Itulah kebaikan. Ya kalau ditarik ke Islam yo kita itu ya tanggung jawabnya sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah itu kita jalankan. Buahnya nanti bahagia. Ini apa situasi kita di tempat kita ada sesuai dengan peran dan fungsi yang dituntut dari kita. Berhadapan dengan kita sendiri, dengan sesama kita, dengan alam sekeliling kita, itu cari posisi dan peran yang paling pas. Itulah nanti namanya kebaikan. Nah, kalau terus teman-teman tanya, itu kan tidak gampang Pak, ya perlu belajar ya. Makanya itu untuk tahu pasnya apa, perlu ilmu, perlu pengetahuan. Kalau di Socrates, di shortcut, jadi pokoknya pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan. Kalau di Stoik agak dijelaskan sedikit. Kenapa sih pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan? Karena untuk bahagia orang perlu berbuat baik. Dan kebajikan itu adalah kemampuan kita beraktivitas, bertindak, berperan secara pas sesuai situasi sekeliling kita. Dan untuk bisa pas tadi kita harus tahu ilmunya. Jadi ini cara berpikirnya orang Stoik. Jadi yo berarti yo memang prasyarat awalnya harus belajar nambah ilmu. Tidak boleh mandek, tidak boleh merasa bisa. Kenapa? Karena hidup kita dinamis. Identifikasi kita hari ini mungkin tidak relevan lagi dengan identifikasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dulu sebagai siswa, sekarang mahasiswa, mungkin sudah punya istri terus jadi bapak, punya anak, punya cucu terus jadi simbah, terus itu kan perannya bisa berubah-ubah. Saya malam hari ini jadi narasumber, tapi nanti kalau sudah di rumah kan tidak jadi narasumber lagi. Masuk di rumah saya terus, kalau Allah Ta'ala, wahai anak-anak kan tidak ngono mesti. Jadi perannya sudah berubah. Mungkin teman-teman membayangkan, wah enak ya keluarganya Pak Faiz tiap hari dijak ngaji filsafat. Bayanganmu kan ngono. Ya neng omah ya biasa saja perannya kayak bapak-bapak yang lain, kayak suami-suami yang lain. Nah ini perlu ilmu pemahaman seperti ini. Nggak harus kemudian mentang-mentang TNI terus di rumah juga jadi TNI, mentang-mentang polisi di rumah juga jadi polisi, nanti istrinya sendiri ditilang di rumah tapi kan enggak begitu. Kita harus paham peran, fungsi, dan posisi kita. Yang ini mensyaratkan belajar terus, ilmu terus. Nah, jadi maunya Stoik itu ke sini targetnya. Nah, nanti kita lanjutkan penjabarannya. Menghadapi problem mentalmu, penting juga kita berani mengikuti, kalau bahasa sederhananya ya suara hati kita, apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang tidak cocok ya bilang saja tidak, kalau setuju ya bilang setuju. Itu lebih membahagiakan daripada kamu pura-pura yang itu menyulitkanmu dan menyulitkan juga orang lain. Kalau setuju bilang saya setuju, tapi kalau yang lain tidak setuju ya mau gimana lagi. Itu kan kamu lebih lega daripada kamu pura-pura setuju padahal tidak setuju. Temanmu juga bisa memposisikan sikapnya, bisa ngatur lakunya karena dia tahu sebenarnya teman kita yang satu ini kemarin tidak setuju sih. Itu kan bisa lebih menjaga perilaku dan tata katanya biar tidak menyakiti dan lain sebagainya. Jadi justru lebih meringankan yang lain kalau kita objektif, jujur dengan diri kita sendiri.
Kalau suka bilang saja suka. Tidak apa-apa, ya urusan ditolak kan tinggal cari yang lain. Daripada mbok empet-empet, mbok pendam-pendam, tidak berani ngomong, terus kalah dhisik ditembak liyane nangis. Jadi mending sudah jelas ditolak, alhamdulillah tidak apa-apa, berarti saatnya kan. Itu kan lebih nyaman untuk hidupmu. Daripada kamu overthinking, bulet sejak semester 1 sampai semester 5 maju mundur. Ah, wis, kamu kalah cepet. Jadi antara yang cakep dan berani tetap lebih menang yang berani. Iya, tapi kan dia puas. Sementara yang cakep overthinking sampai lulus. Oke ya, jadi jujur dengan dirimu sendiri. Kalau ndak bisa, bilang saja ndak bisa. Kalau ndak mampu, bilang ndak mampu. Kalau mampu ya jangan malu-malu mengekspresikan diri. Jadi ini lebih membahagiakan. Jangan ragu untuk bilang tidak kalau memang tidak. Pada siapapun, mungkin juga kadang-kadang ya dengan orang tua, karena memang ada generation gap kan sama orang tua itu kadang-kadang. Ya ditampilkan saja isunya. Kalau memang Pak, Bu, sebenarnya saya itu pinginnya begini, agak tidak sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu, tapi ya monggolah diskusi, kita beda keinginan, itu kan enak. Daripada sampean menipu diri sendiri. Jangan-jangan orang tuanya juga kalau ngerti anaknya, wah ini anakku ini mengorbankan keinginannya demi aku, itu ya orang tua sakit juga kalau ngerti seperti itu. Maka rumus keempat, jujurlah dengan dirimu. Sampaikan apa yang kamu inginkan. Rumus yang kelima, untuk self healing menghadapi masalahnya teman-teman semua adalah kesadaran dan penerimaanmu bahwa ideal-ideal hidupmu tidak selalu bisa terpenuhi. Jadi ini kritik pada orang yang idealis. Hidup itu memang dipandu oleh ideal-ideal, tapi jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu terlalu percaya dan percaya diri bahwa cita-cita dan keinginannya pasti akan terpenuhi. Ini biasanya jatuhnya ketika gagal lebih sakit. Karena seorang idealis tidak menyediakan ruang yang memungkinkan dia sadar bahwa ya mungkin saja yang saya inginkan itu tidak seperti yang saya, hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Ini ada beberapa quotes dari Marcus Aurelius yang seperti itu. Misalnya tadi yang sempat saya singgung, idealisme kita bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran atau kebaikan sampai titik darah penghabisan. Ini ideal yang luar biasa, tapi tetap kita harus sadar sepanjang sejarah belum pernah ada dunia ini bersih sama sekali dari keburukan dan kejahatan. Maka kalau kita kukuh dengan idealisme kita yang semacam itu, kadang-kadang kita terus kecewa. Saya sudah berjuang dari muda sampai tua seperti ini Pak, ternyata masih banyak kejahatan, ternyata masih banyak. Itu karena kita tidak memberi ruang kemungkinan bahwa ya hidup ini tidak semulus bayangan kita. Akan selalu ada yang baik dan yang buruk, akan selalu ada yang indah dan tidak indah. Itulah hidup. Maka idealisme yang berlebihan kadang-kadang justru menjerat kita. Maka eh, kelompok Stoik ini meminta kita untuk lebih realistis, menerima situasi. Bahwa kadang-kadang ya ada seneng, ada susah, ada gagal, ada menang. Jadi ini 5 tips yang menurut saya secara umum ditawarkan oleh stoikisme untuk meringankan beban kita. Karena kadang-kadang kita itu
lebih banyak dipermainkan oleh diri kita sendiri dibandingkan dipermainkan oleh yang ada di luar diri kita. Jadi pikiran-pikiran kita sendiri, cara hidup kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, yang itu kemudian membuat kita drop sendiri. Mungkin di sini ada yang hobinya insecure, hobinya overthinking, apalagi yang istilahnya anak-anak hari ini. Itu kan sebenarnya ada di pikiranmu semua. Jadi berat badannya naik sedikit sudah insecure. Kemudian apalah sedikit-sedikit insecure. Nanti ada masalah sedikit overthinking. Dipikir terus padahal sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluarnya sih, tidak mampu saya mikir. Tapi ya dipikir terus. Itu namanya overthinking. Diakui saja, wah saya tidak mampu, Pak, selesai. Tapi kamu bulet di situ terus. Maka kaum Stoa dari Stoikisme menyarankan kita sederhananya mbok yang realistis. Bahwa dalam hidup ini ya memang tidak seperfect bayangan kita. Akan selalu ada lubang-lubangnya dan itu yang disebut sunnatullah, pola dalam hidup ini. Baik, mungkin nanti banyak dialognya, banyak curhatnya ya. Saya tambah satu lagi karena judulnya ada Islamnya. Nah, konsep-konsep dari Stoik tadi menurut saya luar biasa dan pasti nilai-nilai yang ditawarkan tadi bisalah kita cari dalilnya kalau kita mau. Dasar dari keberagamaannya hanya saja menurut saya akan lebih luar biasa lagi konsep-konsep Stoik ini kalau kita tambahi satu lagi variabel. Kalau dalam Islam kan tetap harus masuk variabel Tuhan yang tadi saya sebut qadar tadi. Jadi bahwa hidup ini memang ada pola-pola sunnatullahnya, tapi kadang-kadang pola-pola ini justru yang membuat kita terus jadi pesimis. Saya sudah terlanjur males-malesan, Pak. Mungkin masa depan saya suram misalnya. Ini kan terus kita jadi pesimis. Karena polanya orang hidup begitu. Kalau kamu malas, kalau kamu tidak rajin, ya kemungkinan masa depanmu suram. Tapi kalau dalam Islam ada satu variabel tadi, variabel Tuhan. Yang saya sebut qadar tadi. Ya mungkin masa depanku suram, tapi kalau Allah menghendaki apa sih yang tidak mungkin? Jadi kalau dalam agama itu kan enaknya ketika Tuhan masuk, terus apa yang tidak mungkin? Kan ada itu ayatnya. Kalau Allah menghendaki seluruh dunia ini bisa beriman semua, kan begitu. Jadi kalau Allah menghendaki itu apa yang tidak mungkin? Dan itu istimewanya kalau konsep dalam agama, termasuk Islam. Saya minum dulu. Yang lain juga boleh minum. Kalau belum, pesan. Jadi variabel ketuhanannya. Jadi yang pertama itu bedanya apa dengan tawaran-tawaran Islam? Semua yang ditawarkan Stoik tadi di level nilai sudah sangat Islami. Tapi agama termasuk Islam bisa menambahkan satu variabel, yaitu masuknya Tuhan di level qadar ketika mengatasi berbagai kelemahan dan ketidakmungkinan kalau dikejar dengan cara berpikir yang normal. Jadi itu istimewanya. Yang kedua, dari perspektif agama seperti Islam, misalnya dalam tasawuf, itu ada perbedaan. Kalau di Stoik tadi fokusnya kan mungkin dalam tanda petik ya, kenyamanan diri, ketenangan diri, kebahagiaan diri. Tapi begitu kita geser ke agama, ternyata finalnya tidak itu. Kalau dalam tasawuf itu ya finalnya juga
Tuhan, finalnya juga Allah. Jadi obatnya ya Allah, tujuannya ya Allah. Kalau yang di stoik tadi obatnya adalah pembenahan diri, tujuannya kebahagiaan. Jadi masih berhubungan dengan diri. Sementara kalau dalam agama, dalam Islam, ya finalnya Allah. Makanya saya tiba-tiba teringat ada cerita, saya tidak tahu pasnya, tentang Robi'ah al-Adawiyah. Di satu ketika beliau ini sakit. Terus ada 3 orang sufi yang mengunjungi beliau. Ya, sakit fisik ya. Kalau kalian tadi kan sakit mental. Tapi ini sama-sama sakit. Jadi sama-sama sakitnya. Kita analogikan saja. Wong ya sama-sama sakit. Cara menyikapinya. Sufi pertama bilang begini. Tidak bisa disebut seorang yang makomnya tinggi kalau dia tidak bersabar atas ujiannya Tuhan. Jawabannya Robi'ah, itu juga belum tinggi. Terus Sufi kedua bilang, tidak bisa disebut orang yang makomnya tinggi kalau dia tidak bersyukur atas ujiannya Tuhan. Ini sudah bersyukur loh, tapi kata Robi'ah juga belum tinggi itu. Oke, Sufi yang ketiga bilang, tidak bisa disebut orang yang makomnya tinggi kalau dia belum gembira dengan ujiannya Tuhan. Jadi dikasih ujian sakit fisik atau sakit mental malah gembira. Itu tetap belum tinggi, kata Robi'ah. Oh, 3 sufi ini terus mungkin setengah jengkel ya. Kok dibantai semua itu loh. Padahal ini sudah luar biasa loh. Kamu sabar, kamu bersyukur, kamu gembira, dikasih ujian malah gembira. Tapi kata Robi'ah tetap belum tinggi. Terus mereka tanya, lah terus yang tinggi itu yang seperti apa? Tidak disebut, kata Robi'ah, orang itu makomnya tinggi kalau dia tidak ingat ujian saat dia ingat Tuhan. Jadi dibalik. Ini sampean mikir mesti, enggak tutup mungkin saya ngomong ini. Jadi gini loh maksudnya Robi'ah itu. Kudu dijelaskan, nek ora wis enggak karu-karuan sampean. Jadi katanya Robi'ah, teori-teori dari para sufi tadi itu masih senternya adalah si sufi. Sufi yang sabar, sufi yang syukur, sufi yang gembira. Jadi yang ada di pikirannya masih ada akunya. Belum tinggi. Belum makom cinta. Kalau versinya Robi'ah kan terkenal dengan mahabbah. Orang yang mencintai itu sudah kikis akunya. Yang di pikirannya sudah tidak tentang dia lagi, tapi tentang yang dicintai. Berarti apa? Yang ada di pikirannya setiap hari ya tentang yang dicintai, tentang Tuhan. Kalau 3 yang awal tadi kan baru ingat Tuhan saat ada ujian. Kalau orang yang makomnya tinggi ya setiap detiknya ingat Tuhan. Dan saat ingat Tuhan dia sadar ya mesti nanti ada ujian dari Tuhan. Jadi ketika ujian datang dia ya enggak kaget, ya enggak, biasa saja. Kenapa? Karena sudah ingat Tuhan. Kita kan sering berteori kalau kita sakit, alhamdulillah ditegur untuk ingat Tuhan. Ya itu kan makom kita yang masih rendah. Tapi makomnya para sufi, dia tidak butuh sakit untuk ingat Tuhan karena setiap detiknya sudah ingat Tuhan. Maka tidak disebut makom tinggi kalau dia tidak ingat ujian saat ingat Tuhan. Jadi di antara ingatannya tentang Tuhan adalah ya nanti Allah mesti ngasih kegembiraan, ngasih kesedihan, ngasih ujian, tidak masalah. Dia sudah siap. Nah, ini menarik kan kalau ditarik ke tasawuf. Ya mirip sih seperti uh, stoik tadi yang bahwa kita ingat hukum alam, kita ingat bahwa hidup ini ada naik turun, kita ingat hidup ini ada ujian. Tapi kan variabel Tuhannya belum masuk. Kalau dalam tasawuf variabel Tuhannya terus masuk bahwa untuk bisa begitu
Yo, orientasi hidupnya terus diarahkan ke Tuhan. Berarti ya, ini obat penyembuh yang luar biasa kalau kesadaran kita sudah kesadaran ilahiyah. Kalau yang ilahiyah sudah hadir, problem dunia seperti apapun, termasuk yang membuat kalian overthinking kah, yang membuat kalian stres dan lain sebagainya, sudah jadi tidak berarti lagi.